saudaraku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita senantiasa, amin. Balik lagi bersama aku Monica dalam sharing Alkitab bareng Monmon. Ini adalah episode ke-10. Dan seperti biasanya aku akan sharing tentang bacaan hari ini. Kali ini bacaan diambil dari Mazmur. Habis itu kita langsung lanjut untuk sharing-sharing pengalaman pribadi yang relate sama Alkitab. Oke, langsung mulai aja ya. Bacaan diambil dari Mazmur. Mazmur bab 34 ayat 16 sampai dengan 20. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, dari sini ini masih ada kaitannya sama bacaan-bacaan sebelumnya, yaitu tentang kenapa kita harus hidup suci, kenapa kita harus hidup murni, kenapa kita harus bersih dari segala dosa. Tidak hanya itu menjamin untuk kehidupan kita nanti setelah kita meninggal, kita akan masuk surga, dan kita harus memposisikan diri bahwa hidup kita adalah suci dan benar, sehingga saat kita dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, kita pun layak masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak ketinggalan, enggak di tempat lain selain kerajaan surga. Nah, di sini kenapa kita harus jadi orang benar? Dikisahkan, bahkan diceritakan dalam Mazmur ini. Jika kita hidup dalam kebenaran, jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan di sini disebutkan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sekalipun kita ini bukan siapa-siapa, sekalipun kita ini mungkin kadang kita tidak merasa percaya diri kita bukan sesuatu yang orang yang berkuasa ataupun orang yang kaya raya, kita hanya orang yang biasa-biasa saja, mungkin juga yang kita mungkin tidak terlalu pandai, tidak terlalu menarik. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia sangat memperhatikan setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memperhatikan setiap dari kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu hadir dan ada. Dia ada dan melihat kita. Dan apalagi kita orang benar. Orang benar di sini adalah orang yang mengandalkan Tuhan segala sesuatu di dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan memperhatikan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kesesakan. Tapi apakah kita akan mengalami banyak cobaan dan permasalahan, problematika dan halangan dan tantangan? Ya, kita akan mengalami semuanya itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Di sini ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jika kita benar-benar ingin mengikuti Yesus, berarti kita harus memikul salibnya. Dengan artian bahwa jika kita benar-benar ingin ikut Tuhan, jalannya gak akan mudah cuy. Akan banyak cobaan, tantangan, banyak hal yang akan berusaha merenggut kita dari kasih karunia-Nya, yang menjauhkan kita dari Tuhan tuh banyak banget. Walaupun terkadang kita nggak percaya bahwa hal-hal semacam itu tuh ternyata bisa menyakiti kita. Misalnya kadang-kadang yang melukai kita itu orang yang terdekat kita, entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau sahabat-sahabat kita, ataupun orang yang paling kita percayai. Itu bisa saja melukai kita dan membuat kita sedih, kecewa, marah, emosi, gregetan gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita.
Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semua kemalangan apapun. Menjadi orang benar emang gak gampang, gak mudah, tantangannya banyak. Kita bisa aja diolok-olok sok suci, diolok-olok sok bener gitu. Hanya karena kita berbeda dari mereka, hanya karena kita tidak mau melakukan hal-hal dosa seperti yang mereka lakukan. Bisa saja kita dibenci dan dimusuhi, itu bisa saja. Tuhan memang tidak menjanjikan jalan Tuhan itu enak selalu, itu enggak. Tapi Tuhan menjanjikan ada damai, sejahtera, dan sukacita yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan sendiri yang menjanjikan Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi meskipun itu sulit, itu nggak mudah. Meskipun aku sendiri ngomong di sini itu kelihatannya enak banget, walaupun aku nanti menjalani kehidupan sehari-hariku, tantanganku juga nggak gampang. Tuhan menjanjikan keselamatan. Ada sukacita besar yang di surga yang menanti kita setelah kita melalui proses perjalanan panjang memikul salibnya. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan ingin kita merasakan penderitaannya karena iman kita ingin diuji. Apa benar kita benar-benar layak masuk kerajaan surga? Dan di sini dalam Mazmur dinyatakan juga bahwa Tuhan memang tidak menjanjikan akan selalu enak. Pasti akan ada masalah. Tapi hidup mana sih yang gak ada masalah sama sekali? Pasti ada masalah lah ya. Mulai dari masalah yang kecil, remeh-temeh, tiba-tiba jadi gede, atau masalah gede yang ternyata solusinya cuma gini doang. Selalu ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi di sini dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya, nggak cuma satu kesesakan, semua kesesakan Tuhan akan lepaskan. Dengan catatan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus hidup benar. Karena mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Telinganya tertuju pada mereka yang teriak minta tolong. Dengan artian kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, dalam setiap problematika yang kita hadapi, dalam setiap luka hati, kekecewaan, dan amarah yang mungkin kita alami, emosi yang mengaduk-aduk itu emosi. Tuhan tidak pernah berpaling dari wajah kita. Dia selalu memperhatikan setiap dari kita. Sebaliknya, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Apapun yang diperbuat orang jahat biasanya akan gagal. Kalaupun dia bisa berhasil, suatu saat dia pasti akan jatuh. Tapi berbeda dengan orang benar, meskipun jalannya susah, hasilnya akan indah. Namun emang untuk melalui semua itu perjuangannya memang tidak mudah. Jadi apabila kalian saat ini sedang berusaha, misalnya di tempat kuliah, pengen dapat IPK yang bagus, itu susah banget jadi pelajarannya, nggak ngerti-ngerti, dosennya killer, aduh susah banget, ini gimana? Tetap tekun, tetap bersabar, tetap berjuang dan mencoba. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya kecuali kita memaksimalkan apa yang kita punya. Demikian juga untuk kalian yang di luar sana yang mungkin lagi membangun bisnis. Membangun bisnis katanya cuma butuh modal, tapi modal aja tidak cukup kadang-kadang. Ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi sampai menyebabkan bisnis yang kita rancang sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, sedemikian A sampai Z kita perhitungkan secara detail, tapi tetap aja gagalnya gimana? Kadang-kadang kita tidak memahami mengapa bisa terjadi kegagalan. Tapi di sini Tuhan menginginkan kita agar tetap hidup benar dan mengandalkan kekuatannya. Kita tidak pernah tahu setelah kita gagal apa kita akan berhasil kecuali selain mencobanya. Kalau gagal bagaimana? Ya coba aja terus. Kalau masalah ini begitu membelit, bagaimana? Terus berjuang. Tuhan
tidak akan meninggalkan kita. Dia akan pasti selalu melihat kepada kita jika kita hidup benar di hadapannya. Apalagi dalam masa sekarang ini, mungkin ada di antara kita yang tengah mengalami kesulitan kondisi finansial akibat pemotongan gaji, ataupun justru kehilangan pekerjaan. Padahal cicilan menumpuk, entah cicilan motor, mobil, atau rumah, dan ada keluarga yang harus dibiayai, biaya anak sekolah. Kadang kita tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Tapi ingat, Tuhan tidak menjanjikan mengikuti Tuhan itu selalu enak. Disitulah keyakinan kita kepada Tuhan diuji. Justru dalam kondisi seperti ini yang mungkin saudara-saudaraku mengalami, saudaraku bisa semakin mengandalkan Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan berserulah kepada Tuhan agar Ia mendengar segala keluh kesah kita, dan Dia akan melepaskan dari segala kesesakan kita. Syaratnya hidup benar. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, masa-masa ini memang tidak mudah untuk kita lewati bersama. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia akan memberkati kita. Setiap apa yang kita lakukan yang indah baginya, yang baik bagi Dia, Dia akan memberkati setiap langkah kita. Asalkan kita percaya, benar-benar percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan. Di sana akan ada jalan terang di depan yang menanti untuk kita semua. Oke, saudara-saudaraku semuanya, sekian untuk sharing firman hari ini. Mari kita semakin bertekun kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberat apapun cobaan yang kita alami, kita semua serahkan kepada Tuhan, dan kita tetap berusaha di jalan yang benar, menjadi putra-putri kesayangan Tuhan, menjalankan firman-Nya, percaya kepadanya, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku, perbuatan, tutur kata, pikiran, dan pimpinan di dalam hati dan jiwa kita. Kita mengandalkan semuanya pada Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya telah menonton video ini. Ikuti lagi ya video-video sharing Alkitab bareng Mormon selanjutnya. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan tetap terus bersukacita agar damai sejahtera selalu melingkupi kita untuk sekarang dan senantiasa. Amin. Tuhan memberkati. Bye-bye.